Meskipun dalam kondisi sakit parah, beliau tetap memimpin perang gerilya melawan Belanda. Bagaimana kisah perjuangannya? Simak video ini sampai selesai. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari tahun 1916 di Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan diadopsi oleh seorang guru bernama Raden Cokro Sunaryo. Sejak kecil, Sudirman dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia menempuh pendidikan di Halens Inlandse School His dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa serta Mualimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Di sekolah ini, Sudirman mulai aktif dalam organisasi Islam dan menunjukkan bakatnya dalam berpidato serta berdakwah. Sebelum menjadi tentara, ia bekerja sebagai guru dan aktif dalam gerakan kepanduan Hizbul Watan yang mengajarkan kedisiplinan serta cinta tanah air. Keterlibatannya di sini menjadi awal dari jiwa kepemimpinannya yang kelak membentuknya sebagai salah satu pemimpin besar dalam sejarah Indonesia. Sejarah Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Perang Gerilya Jenderal Sudirman terjadi setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember tahun 1948, ketika Belanda melanggar perjanjian Renville dan menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, tetapi Jenderal Sudirman memilih untuk tidak menyerah. Awal Perang Gerilya Desember tahun 1948, Januari tahun 1949. Meski dalam kondisi sakit akibat tuberkulosis, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan. Dengan didampingi pasukan kecil, ia meninggalkan Yogyakarta dan bergerilya ke pegunungan di Jawa Tengah. Perjalanan dimulai dari Yogyakarta menuju daerah Gunung Kidul, Wonogiri, Trenggalek, hingga kembali ke wilayah Magelang. Strategi perang gerilya, hit and run, serang dan lari, menyerang pasukan Belanda secara tiba-tiba, lalu berpindah tempat sebelum musuh membalas. Menyusup ke daerah musuh, pasukan TNI menyamar sebagai rakyat biasa untuk menghindari deteksi. Mobilitas tinggi, meski sakit, Jenderal Sudirman tetap berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan berjalan kaki atau ditandu. Dampak dan akhir Perang Gerilya 1949. Belanda kesulitan menghadapi perlawanan rakyat dan kehilangan kontrol atas daerah-daerah yang mereka duduki. Perang gerilya membuktikan bahwa Indonesia tetap memiliki kekuatan militer meskipun ibu kota jatuh. Tekanan internasional meningkat, terutama dari PBB, yang akhirnya memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Puncaknya adalah Konferensi Meja Bundar KMB tahun 1949, yang mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Setelah Perang Gerilya berakhir, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli tahun 1949 dalam keadaan sakit parah. Namun, perjuangannya telah membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa ditaklukkan dengan mudah.